Di komunis apa yang dikritik? Banyak. Sebenarnya isu-isu ekonomi, isu-isu sosial yang diajukan oleh Pak Hatta itu sangat sosialis. Tapi dia tidak cocok sama model komunis. Apa yang dia tidak cocok? Yang pertama, zaman itu ya, Indonesia kalau serius mau menerapkan komunisme, zaman itu kan ada namanya Komintern. Itu sama saja nyari penyakit. Karena begitu dia deklarasi ikut grup sana, grup sini yang sekarang berkuasa, kapitalisme Amerika dan kawan-kawan, pasti akan berusaha mati-matian agar dia jatuh. Dan itu kan kejadian. Zaman Orde Baru. Lahirnya Orde Baru setelah pemberontakan PKI itu kan ya, di situ banyak sekali yang main. Kamu menuduh orang per orang, tapi bisa jadi itu konspirasi besar karena Indonesia ini kok baunya kok mau jadi komunis ini. Grup satunya yang tidak komunis pasti memainkan banyak narasi untuk biar komunisnya nggak jadi. Dan itu sama nyari penyakit. Kalau dua gajah besar bertarung, korbannya kancil yang di tengah. Indonesia kayak kancil zaman itu. Kita masih sangat muda, negara baru lahir. Kalau bayi masih balita, masih butuh ada yang menyusui. Nah, zaman itu yang punya susu 2, yang maksudnya punya susu 2, yang bisa mendukung 2 karena ada kan 2 kubu itu kan, timur dan barat. Jadi antara Rusia, Uni Soviet sama Amerika, blok komunis sama blok barat. Ini kan pertarungan. Katanya Bung Hatta, kalau kita ngeblok sini, percayalah sini akan memainkan rekayasanya. Nanti kita jatuh. Kalau kita ngeblok ke sana sebaliknya. Jadi tidak ada untungnya mendeklarasikan kita blok apa. Kita harus main di jati diri kita sendiri. Tidak ketipu kanan, ketipu kiri. Itu tidak sukanya Bung Hatta sama komunisme secara praktis ya. Nanti secara gagasan banyak kritikannya. Yang kedua, komunis itu maunya revolusi dan ini tidak cocok sama Bung Hatta. Bung Hatta itu punya prinsip sebisa apapun jangan ada kekerasan. Bahkan terhadap penjajah sekalipun Bung Hatta itu berat sekali kalau mau ada perang. Jadi di banyak buku dia bilang ya kalau sebenarnya kalau bisa revolusi Indonesia itu beres dengan Indonesia merdeka. Kalau tidak sangat terpaksa sebaiknya tidak ada kekerasan. Makanya perjuangannya kan dari meja ke meja. Perjuangan orang sering menyebutnya perjuangan jenis kooperatif. Tapi kalau tidak ada ini juga ya kita susah juga untuk mandiri sebagai bangsa. Kalau cuma hanya perang saja, tanding saja, melawan Belanda, melawan Inggris, melawan sekutu, kita pasti kalah. Kalau tidak ada perundungan diplomasi. Ya sebaliknya, diplomasi saja tanpa ada kekuatan militer, kita pasti juga disepelekan. Jadi dua-duanya penting. Tidak usah ada yang bagus yang melawan kayak Jenderal Sudirman, atau ya enggak, ya bagus yang enggak, dua-duanya penting. Kalau kita enggak punya power militer yang kelihatan, ya dalam perundingan kita mesti disepelekan, dianggap negara lemah. Tapi kalau enggak ada perundingan, perang saja, ya mesti kita kalah. 10 November heroik luar biasa kan, semua orang tanding cuma pakai bambu runcing, tapi kan akhirnya ya kalah. Jadi kalau tanding ya kita mesti kalah secara militer ya, meskipun orang Indonesia punya keris, punya santet, punya pesugihan, punya tetap kalah pada akhirnya. Itu secara militer. Maka perlu imbangan dari dunia kooperatif, perlu ada lobby-lobby, perlu ada perundingan-perundingan. Itulah yang dijalankan oleh Bung Hatta. Jadi persepsi kita tentang pahlawan itu bukan cuma orang yang tanding ngangkat pedang, ngangkat bambu runcing. Tapi mereka-mereka yang dari meja ke meja juga bertanding luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Ya termasuk Soekarno, Hatta, Syahrir, dan kawan-kawan. Oke, jadi yang kedua itu, Bung Karno nggak terlalu suka model revolusi. Apalagi nanti revolusinya komunis itu kan melahirkan
diktatorship. Kan nanti ada fase namanya diktator proletariat. Orang-orang miskin proletar yang sekarang menguasai sumber daya, akhirnya balas dendam pada orang-orang borjuis yang semula menindas mereka. Itu fase diktatorship, katanya Karl Marx, itu normal. Orang yang habis dipukuli, sekarang punya kekuatan untuk mukuli, pasti mukul mereka. Meskipun nanti katanya Karl Marx, tenang aja, setelah balas mukul, ya dia terus sadar. Kasihan ya, tak pukuli kemarin saya sakit, sekarang dia mesti sakit. Yuk sekarang bikin masyarakat tanpa kelas, kan itu ramalannya Karl Marx. Dan tidak terjadi. Ya. Kenapa? Ya orang-orang kapitalis ya pinter. Sebelum dia dijatuhkan ya dia main. Sehingga orang-orang proletar yang mau menjatuhkan borjuis, mau mukuli borjuis, akhirnya saling pukul-pukulan sesama mereka sendiri. Borjuisnya jadi penonton. Kenapa? Mereka punya modal, punya kapital. Ya kan? Ya kayak hari ini kan demo kubu A, demo kubu B, itu kan berarti kuncinya tidak pada idealismenya, tapi yang kuat bayari. Jadi orang-orang borjuis tetap menang. Oke, itu kedua. Jadi enggak, jangan revolusi deh, evolusi aja. Pelan-pelan kita ambil kekuasaan dari penjajah. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Komunis berjuang berdasarkan teori perjuangan kelas. Ini yang tidak disukai oleh Hatta. Begitu di kepala kita ada kelas-kelas, saat itu juga gambaran kita tentang persatuan runtuh. Begitu kita punya persepsi, aku ini orang kelas tinggi loh, dia orang rendah. Atau sebaliknya, aku ini rakyat biasa, dia borjuis yang harus dijatuhkan. Itu alamat gagasan persatuan dan kesatuan, kesamaan visi tadi, cita-cita bersama, rasa senasib pasti hilang. Dan ini bagi Bung Hatta blunder. Kalau rasa senasib, sepenanggungan, seneng bareng-bareng, sedih bareng-bareng, yang kayak gini ini tidak ada, ya kita tidak akan bisa jadi bangsa. Sementara jalurnya komunis itu, yang model Marx itu kan pertama-tama melihat bahwa masyarakat ini ada kelas-kelas. Otomatis di situ orang langsung disekat-sekat, dikategori-kategori. Kalau temanmu celananya mahal, arlojinya mahal, bajunya mahal, borjuis ini. Nah, sementara ini yang tidak pernah ganti, tidak pernah mandi, jenis sobek-sobek, ini orang proletar kan. Terus kamu bagi orang kelas per kelas. Belum lagi nanti kelas lain ikut-ikutan. Ada kelas santri lah, ada kelas macam banyak kelas. Jadi melihat orang dalam kotaknya masing-masing itu katanya Hatta enggak. Perjuangan yang diawali dari perpecahan akan susah melahirkan persatuan. Jadi yuk kita bareng-bareng. Jadi makanya Nabi bilang kan unsur ahoka dzaliman au madzluman, itu ya bareng-bareng. Kalau ada perilaku yang tidak beres, semuanya harus dibereskan, baik yang dizalimi maupun yang menzalimi. Karena kita satu level. Tidak ada hubungannya sama kelas-kelas. Semuanya kita dukung dengan cara mendukung yang berbeda. Kalau orang baik, kita dukung agar dia melanjutkan kebaikannya. Kalau orang jelek, kita dukung agar kejelekannya dihentikan. Kan itu. Tapi tetap kita ada di kotak yang sama. Itu yang ada di pikirannya Bung Hatta. Ya, jadi makanya dia Indonesia tidak cocok model komunis. Meskipun di beberapa aspek butuh visinya orang-orang sosialis. Karena sebagaimana mulai Cokro Aminoto kemarin kan, sosialisme itu sebenarnya watak dasar orang-orang timur. Meskipun tidak harus ekstrim radikal jadi komunisme. Karena beberapa kali di Indonesia dicobakan model komunisme gagal. Kenapa? Karena dalam komunisme ada, seperti katanya Bung Hatta, ada aspek revolusi. Dan ini tidak cocok sama kita. Ada aspek pecah belah lewat persepsi kelas, itu juga tidak cocok sama kita. Makanya PKI, Partai Komunis di Indonesia, di level tertentu jaya, tapi ketika dia mulai bergerak dengan ideologinya, biasanya terus gagal. Banyak orang resisten, banyak orang tidak cocok. Itu
kritiknya komunisme.